Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajendra Bodan Marcel Dianta dengan NIM 249649198, Prodi Ilmu Komunikasi, daerah asal saya di Jogja, usia saya 19 tahun. Yang pertama, kalau diberi kesempatan menjadi seorang pemimpin, saya memilih organisasi bisnis, khususnya di bidang tour and travel. Alasannya karena bisnis tour and travel itu sangat dekat kehidupan sehari-hari, terutama kehidupan papa saya. Berhubungan langsung dengan orang, banyak pelayanan kepercayaan dan pengambilan keputusan cepat di lapangan. Disinilah peran kepemimpinan benar-benar diuji. Terus kalau nama organisasi atau perusahaan yang saya pimpin adalah Nusantara Trip dan Travel. Perusahaan ini beralamat di Perumahan Purwomartani Baru, Blok D6, Yogyakarta. Jenis usaha kami adalah jasa perjalanan wisata atau tour and travel. Adapun produk dan jasa yang kami tawarkan antara lain ada paket wisata domestik seperti Jogja, Bali, dan Lombok, paket wisata religi, open trip dan private trip, sewa transportasi wisata, layanan pemesanan tiket dan hotel. Fokus utama perusahaan ini adalah memberikan pengalaman liburan yang aman, nyaman, dan berkesan bagi pelanggan. Visi, misi, dan strategi saya itu visinya dari Nusantara Trip dan Travel adalah menjadi perusahaan tour and travel yang terpercaya, profesional, dan selalu mengutamakan kepuasan pelanggan. Misinya untuk mewujudkan visi tersebut, kami memiliki beberapa misi, yaitu memberikan pelayanan wisata yang aman dan nyaman, menjaga kualitas pelayanan dari awal hingga akhir perjalanan, mengembangkan potensi wisata lokal Indonesia, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan mitra kerja strategi yang kami lakukan itu ada mengutamakan pelayanan yang ramah dan responsif, memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi, meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan, menjalin kerjasama dengan hotel, transportasi, dan UMM lokal. Proses saya mulai kepemimpinan itu saya sebagai pemimpin, langkah awal yang saya lakukan adalah memahami tujuan dan arah organisasi. Saya ingin tahu betul perusahaan ini mau dibawa kemana. Setelah itu saya akan mengenal satu persatu anggota tim, mulai dari karakter, kemampuan, sampai kendala yang mereka hadapi. Menurut saya pemimpin itu bukan hanya mengatur, tapi juga memahami orang-orang yang dipimpin. Saya juga akan menyusun kerja yang jelas, membangun komunikasi terbuka, dan berusaha menjadi contoh dalam hal disiplin dan tanggung jawab. Selain itu, saya akan melibatkan tim dalam perencanaan agar mereka ikut memiliki perusahaan ini, bukan hanya sekedar bekerja aja gitu. Terus kalau cara menjelaskan visi dan misi ke anggota, itu dalam menjelaskan visi dan misi kepada anggota, saya tidak hanya ingin menyampaikan secara formal. Saya akan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Saya juga akan mengaitkan visi dan misi tersebut dengan tugas masing-masing anggota. Misalnya, tour guide punya peran penting dalam menjaga citra perusahaan di mata pelanggan, sedangkan tim marketing berperan dalam memperluas jangkauan pasar. Selain itu, saya akan rutin mengadakan briefing, diskusi dua arah, dan evaluasi. Jika ada anggota yang berprestasi, saya akan memberikan apresiasi agar semangat kerja tetap terjaga. Selanjutnya, menghadapi tantangan internal itu, kalau saya, masalah internal adalah hal yang wajar dalam sebuah organisasi.
Contohnya perbedaan pendapat antar karyawan, konflik kecil, atau menurunnya semangat kerja. Sebagai pemimpin, saya memilih untuk tidak langsung menyalahkan. Saya akan mengajak pihak-pihak terkait untuk duduk bersama, mendengarkan keluhan mereka, dan mencari solusi yang terbaik untuk semua. Pendekatan ini penting agar konflik tidak berlarut-larut dan suasana kerja tetap kondusif. Terus menghadapi tantangan eksternal, kalau itu masalah eksternal biasanya datang dari luar perusahaan seperti persaingan bisnis, terus perubahan tren wisata atau kondisi ekonomi. Misalnya ketika jumlah wisatawan menurun, saya lebih mendorong tim untuk berinovasi seperti membuat paket wisata yang lebih fleksibel, harga terjangkau, atau konsep wisata tematik. Selain itu, peningkatan kualitas layanan juga menjadi fokus utama agar pelanggan tetap setia. Berikutnya, gaya kepemimpinan yang saya terapkan itu gaya kepemimpinan yang demokratis atau transformasional. Saya ingin anggota tim merasa dihargai, dilibatkan, dan diberi kesempatan untuk berkembang. Sebagai contoh, dalam pembuatan paket wisata baru, saya akan mengajak tim berdiskusi agar ide yang muncul lebih beragam dan kreatif. Gaya ini juga membantu menciptakan suasana kerja yang lebih positif dan produktif. Terus, proses pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan ini, saya tidak hanya ingin mengandalkan intuisi, tetapi juga data dan masukan dari tim. Saya mempertimbangkan risiko, dampak jangka pendek dan panjang, serta kesesuaian dengan visi perusahaan. Setelah keputusan diambil, saya bertanggung jawab penuh atas hasilnya dan siap melakukan evaluasi. Terus, implementasi kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mempelajari kepemimpinan, saya menyadari bahwa kepemimpinan tidak hanya diterapkan di organisasi, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks bisnis tour and travel, saya belajar untuk lebih disiplin dalam mengatur waktu, terus lebih sabar dalam menghadapi orang lain, lebih bertanggung jawab dalam mengambil keputusan ya, terus lebih komunikatif dalam menyampaikan informasi. Terus semua nilai tersebut sangat penting dalam menjaga kepercayaan pelanggan dan keberlangsungan bisnis. Dalam bisnis tour and travel, seorang pemimpin juga harus bisa bersikap tenang saat menghadapi masalah di lapangan seperti keterlambatan transportasi atau keluhan pelanggan. Pemimpin juga harus cepat mengambil keputusan demi kenyamanan dan keselamatan pelanggan. Dengan menerapkan kepemimpinan yang baik, saya yakin bisnis tour and travel dapat berjalan dengan lancar, dipercaya terus sama pelanggan, dan terus berkembang. Selain itu, seorang pemimpin dalam bisnis tour and travel harus memiliki tanggung jawab yang tinggi. Setiap keputusan yang diambil di lapangan membawa dampak langsung terhadap pengalaman pelanggan dan citra perusahaan. Oleh karena itu, pemimpin harus berani bertanggung jawab atas keputusan tersebut dan siap melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Dengan menerapkan kepemimpinan yang baik, mulai dari ketenangan dalam menghadapi masalah, ketegasan dalam mengambil keputusan, kemampuan berkomunikasi, hingga tanggung jawab terhadap tim dan pelanggan,
saya yakin bisnis tour and travel dapat berjalan dengan lebih lancar. Kepercayaan pelanggan akan terbentuk secara alami, loyalitas akan meningkat, dan perusahaan dapat terus berkembang serta bertahan dalam persaingan bisnis yang semakin ketat ini. Terus jadi menurut saya kesimpulannya, kepemimpinan dalam bisnis tour and travel itu menuntut kemampuan komunikasi, pengambilan keputusan, serta empati terhadap tim dan pelanggan. Dengan kepemimpinan yang baik, saya yakin organisasi dapat berkembang, dipercaya, dan memberikan dampak positif bagi banyak orang. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.